Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan presentase ini guna memenuhi tugas kita, yaitu tugas final. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasniati dengan NIM D01180009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana ini mengenai metode pelaksanaan K3 pada studi kasus bangunan gedung berlantai banyak. Dan studi kasus yang ambil saya di sini adalah pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan hotel 5 lantai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki materinya, yaitu sebelum kita memasuki studi kasus yang akan saya ambil di sini, yaitu kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam proyek tersebut mengenai K3. Yang pertama itu ada definisi dari job safety analysis. Nah, dalam membuat prosedur pekerjaan, bahaya yang akan timbul sudah diidentifikasi dan telah disiapkan cara penanggulangannya melalui penerapan program analisa keselamatan kerja. Ini menurut LADOU 2007. Nah, job safety analysis adalah suatu pendekatan struktural untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam suatu pekerjaan dan memberikan langkah-langkah perbaikan. Kemudian, job safety analysis merupakan uraian setiap operasi dalam pekerjaan, menelaah bahaya-bahaya dari setiap kegiatan dan menunjukkan tindakan pencegahannya. Analisa keselamatan kerja berhubungan dengan penelaahan izin kerja, rencana peralatan, kualifikasi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, dan pedoman kerja serta latihan yang diperlukan. Dikutip dari Sumakmur 1996. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses job safety analysis. Nah, di sini menurut Greenwald 2006, proses job safety analysis terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada memilih pekerjaan. Nah, di sini kita memilih pekerjaan seperti pekerjaan persiapan pembersihan lahan dan sebagainya. Kemudian membagi pekerjaan, kemudian identifikasi bahaya dan potensi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu kita melakukan pengembangan solusi langkah terakhir dalam job. Nah, kemudian selanjutnya ada standar operating procedure. Nah, standar operating procedure atau SOP adalah langkah-langkah kerja tertulis yang terfokus kepada pelaksanaan pekerjaan untuk mengurangi risiko, kerugian, dan mempertahankan kehandalan. Dalam standar operating procedure biasanya terdapat batasan operasi peralatan dan keselamatan. Nah, prosedur menghidupkan, mengoperasikan, dan mematikan peralatan. Ini dikutip dari Anonim 2007. Nah, dalam Anonim 2007, secara garis besar, ketentuan-ketentuan yang ada dalam standar operating prosedur terdiri atas. Yang pertama itu ada SOP harus spesifik untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian SOP dapat menggambarkan semua resiko pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian identifikasi semua resiko keselamatan, bahaya lingkungan, dan ergonomi yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian menentukan alat pelindung diri yang sesuai dengan menghindari terkena risiko keselamatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada izin kerja yang digunakan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian menggambarkan aturan tanggung jawab maupun kewenangan untuk semua karyawan, dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua karyawan serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan job safety analysis. Kemudian menjelaskan pengoperasian normal dan tindakan yang akan dilakukan jika terjadi perubahan, serta menjelaskan tanggapan, keadaan darurat, dan prosedur pelaksanaan shutdown. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada behavior based safety. Nah,
program behavior based safety digunakan untuk menggambarkan program yang berfokus pada perilaku pekerja sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, program behavior based safety akan mengidentifikasi pekerja yang berperilaku tidak aman, kemudian mengarahkan kepada pekerja tersebut untuk berperilaku aman pada saat bekerja. Ini dikutip dari Krauss 2000. Nah, menurut Scott Geller 2001, itu behavior based safety adalah program dengan metode untuk mengubah perilaku pekerja dengan menggabungkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, mendorong pekerja agar memiliki perilaku aman pada saat bekerja, kemudian melakukan perbaikan secara terus-menerus jika pekerja belum dapat untuk berperilaku aman. Kemudian yang terakhir itu ada fokus pada perubahan perilaku, bukan pada kecelakaan. Nah, selanjutnya itu ada Stop Work Authority, di mana program Stop Work Authority merupakan suatu program yang memungkinkan setiap karyawan yang menyaksikan suatu tindakan tidak aman atau merasa bahwa kondisi tidak menjamin operasi yang aman untuk segera menghentikan pekerjaan tanpa pertanyaan. Ini dikutip dari Hanford 2008. Nah, Stop Work Authority dapat dilakukan untuk kondisi dengan kriteria. Yang pertama itu dia kondisi yang terjadi akan menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kemudian kondisi yang apabila dibiarkan terus-menerus dapat mempengaruhi keselamatan operasi atau menyebabkan kerusakan fasilitas. Kemudian yang terakhir itu ada kondisi yang apabila dibiarkan terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya pembuangan limbah melebihi peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri atau APD ini adalah peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh personil apabila berada pada suatu tempat kerja yang berbahaya. Ini dikutip dari Cahyono 2004. Nah, alat pelindung diri ini sangat berfungsi atau sangat bermanfaat bagi para pekerja itu sendiri. Ini adalah salah satu aspek yang dapat mendukung atau menjamin keselamatan kerja dan kesehatan kerja dalam sebuah proyek konstruksi ataupun proyek lainnya. Nah, di sini kita lihat gambarnya di mana ini adalah contoh gambar dari APBD itu sendiri atau penggunaan APBD. Yang pertama itu ada penutup kepala, kemudian kacamata pelindung, masker, identitas atau ID, card ID, kemudian baju itu lengan panjang, kemudian kita menggunakan sarung tangan, dan adapun sabuk keselamatan serta sepatu keselamatan. Nah, kemudian kita memasuki data proyek, atau di sini adalah studi kasus yang akan kita bahas mengenai keselamatan kerjanya. Nah, studi kasus yang saya ambil di sini yaitu proyek itu atas nama proyek The Ritz-Carlton Bali, di mana alamat proyek ini terdapat di Jalan Raya Nusa 2, BR Sawangan, Lot 3. Paket pekerjaannya itu struktur, finishing, MIP, underground, dan luas bangunannya itu seluas 82.656 meter persegi. Nah, jumlah lantai di sini yaitu 5 lantai. Kemudian waktu pelaksanaannya itu 549 hari kalender. Kemudian sifat kontrak itu lump sum fixed unit price. Kemudian nilai kontrak itu 108.500.000.000 rupiah. Kemudian jumlah tenaga kerja yang digunakan atau yang dipakai di sini itu ada 200 orang. Kemudian pemilik itu ada PT Bali Nusa Intan. Konsultan struktur ada PT Bita Enarcon Engineering. Kemudian konsultan arsitektur itu PT Airmas Asri. Kemudian konsultan M&E-nya itu PT Hantaram Prima Mandiri, dan konsultan QS itu ada PT Longdon Sea Indonesia. Nah, selanjutnya itu struktur organisasi safety team dalam proyek ini, yaitu di sini tugas dan tanggung jawab safety team dijabarkan lebih rinci sebagai berikut, yaitu ketua safety team itu akan mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan safety atau kelengkapan dari
kelengkapan dari keselamatan kerja itu sendiri. Kemudian ada safety supervisor. Di sini safety supervisor akan meneliti atau memperhatikan keselamatan kerja dari lapangan itu sendiri. Kemudian anggota safety team. Nah, selanjutnya K3 dan pengendalian kerugiannya. Nah, aspek K3 juga berkaitan dengan pengendalian kerugian, baik langsung dan tidak langsung. Kerugian langsung misalnya cedera pada pekerja dan kerusakan pada sarana produksi atau disebut non-injury incident atau damage incident. Kemudian kerugian tak langsung adalah kerugian yang tidak terlihat sehingga sering disebut kerugian tersembunyi atau hidden loss. Misalnya, kerugian akibat terhentinya proses produksi, penurunan produksi, klaim, dampak sosial, citra, dan kepercayaan konsumen. Karena itu, salah satu objektif K3 adalah untuk mencegah dan mengendalikan kerugian atau sering disebut loss control management. Nah, kemudian kontrol risiko dengan safety SIGIN. Hazard Identification Risk Assessment and Determination Control atau HIRAD adalah 3 prinsip yang digunakan dalam tempat kerja pada proyek konstruksi yang dikerjakan PT Tata Mulia Nusantara Indah untuk memanajemeni kesehatan dan keselamatan kerja. OHSAS 18001 itu standar internasional untuk keselamatan kerja, mengatur hal ini dalam salah satu khususnya yakni pasal 3 prinsip HIRAD ditentukan dengan mengidentifikasi bahaya, menimbang asesmen risiko dan melakukan perubahan atau kontrol atas risiko-risiko bahaya yang teridentifikasi tersebut. Nah, seringkali proses pengendalian risiko pada hierarki HIRAD ini berujung pada rekomendasi pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya. Nah, tanda-tanda anjuran ataupun tanda-tanda larangan yang kita kenal dengan safety SIGIN. Kemudian selanjutnya itu ada pengendalian teknis. Nah, sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sarana teknis yang ada di lingkungan kerja. Karenanya, pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui perbaikan pada desain, penambahan peralatan, dan pemasangan peralatan pengaman. Sebagai contoh, bising-bising dapat diperbaiki secara teknis dengan memasang peredam suara sehingga tingkat kebisingan dapat ditekan. Kemudian pencemaran di ruang kerja dapat diatasi dengan memasang ventilasi yang baik. Bahaya pada mesin dapat dikurangi dengan memasang pagar pengaman atau sistem interlock. Kemudian selanjutnya ada pengendalian administratifnya. Nah, di mana pengendalian bahaya pada proyek The Ritz-Carlton Bali juga dapat dilakukan secara administratif, misalnya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja atau prosedur kerja yang lebih aman, kemudian rotasi atau pemeriksaan kesehatannya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengendalian operasi. Nah, cara kerja aman atau safe working practices itu prosedur operasi aman atau safe operating procedure itu pengadaan dan pembelian pengadaan barang dan jasa turut memberikan andil dalam mendukung K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja ini. Kemudian selanjutnya itu ada pengendalian dokumen. Nah, di sini semua dokumen dan data mengenai K3 harus dikendalikan dengan baik, di mana dokumen mengenai K3 berbagai macam seperti data kecelakaan, kebakaran, pelatihan inspeksi, dan pengujian peralatan dan pemeriksaan kesehatan. Data tersebut sangat berguna dan diperlukan untuk mengukur kinerja K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, keperluan analisa dan untuk pencegahan di kemudian hari jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini itu misalnya kecelakaan kerja. Nah, kemudian ada penerapan job safety analysis dan pengendaliannya. Nah, di sini identifikasi dan analisis safety serta risiko yang terjadi sesuai dengan item aktivitas kerja di proyek The Ritz-Carlton Bali serta upaya pengendalian yang dilakukan. Di sini akan diterapkan penerapan job safety analysis dan pengendaliannya. Kemudian pengendalian teknis. Nah,
Untuk penerapan sistem manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan, maka safety supervisor membuat rencana K3 yang meliputi yang pertama itu ada kick off meeting safety dengan owner dan subcon. Kemudian pembentukan safety team, kemudian pembuatan kartu pengenal, kemudian ada penyediaan APD, alat pelindung diri, kemudian ada penyedia APAR, dan ada pun juga penyediaan fasilitas darurat seperti telepon atau HT, kemudian kotak P3K dan alat transportasi. Kemudian yang terakhir itu ada penyediaan sarana K3 lainnya seperti safety net, safety deck, dan railing. Kemudian membuat dan merencanakan program kerja. Nah, terima kasih. Mungkin itulah tadi yang sempat saya presentasikan dari materi yang saya ambil atau studi kasus yang saya ambil. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.